Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu ada tahun pajak. Tahun pajak sama dengan tahun takwin atau tahun kalender. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan syarat konsisten atau taat asas selama 12 bulan dan melapor atau memberitahukan kantor pelayanan pajak terdekat. Berikutnya ada NPWP. Fungsi NPWP ada dua. Yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Lalu cara pendaftaran NPWP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya pengukuhan pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Lalu, adapun fungsi pengukuhan PKP yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk tempat pengukuhan PKP berada di kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu ada alasannya loh guys, kenapa pengukuhan PKP itu dicabut. Yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Yang ketiga, PKP telah dipusatkan tempat terutang pajak pertambahan nilai di tempat lain. Yang keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Berikutnya surat pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama, wajib pajak dapat mengambil langsung di tempat yang ditetapkan Dirjen Pajak atau melalui situs resmi Dirjen Pajak untuk mengambil formulir surat pemberitahuan tersebut. Yang kedua, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya kemudian menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak terdaftar. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai SPT-nya. Selanjutnya ada surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran dan penyetorannya, yang pertama ada di bank yang ditunjuk oleh Menko, yang kedua ada di kantor pos. Adapun jangka waktu pembayaran, yang pertama terdapat dalam PPh pasal 4 ayat 2, yang kedua terdapat dalam PPh pasal 15, yang ketiga terdapat dalam PPh pasal 21, yang keempat terdapat dalam PPh pasal 23 dan 26, yang kelima terdapat dalam PPh pasal 22, yang keenam terdapat dalam PPh pasal 25. Berikutnya ada surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut dengan SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang terakhir ada kadaluarsa penagihan pajak. Kadaluarsa penagihan pajak tergantung apabila
1. Diterbitkan surat paksa. 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. 3. Diterbitkan surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang terakhir, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ilmunya dapat bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa di like dan di share. See you guys.